kemudian di sini tahap pertama adalah kita akan coba bikin pendaftaran bendahara. Nah, untuk di sini saya akan menggunakan tampilan dengan menggunakan Bootstrap. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau pakai template yang lebih bagus juga silahkan, mau dimodifikasi juga silahkan. Di sini saya akan buat sederhana dengan menggunakan Bootstrap. Nah, di sini Bootstrap, kita akan gunakan CDN aja yang online. Jadi di sini ini kalau download di introduction, nah ini ada defaultnya, ini saya copy. Kemudian saya buat file baru dengan nama index.php untuk halaman defaultnya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi bootstrapnya sudah kepanggil secara online. Lalu saya akan memasukkan JavaScript di sini. Saya copy juga. Untuk JavaScript letaknya itu ada di setelah link. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, jika udah seperti ini saya buka kembali localhost/ukkkcast, saya enter. Nah, munculnya seperti ini ya. Ini sudah pakai Bootstrap atau Bootstrapnya udah jalan. Nah, di sini saya mau buat kalau dia belum login, maka akan muncul ke halaman login. Caranya gampang sekali. Di sini kita tinggal tambahkan kode di atas php session start if set $session user misalnya. Jadi kalau misalnya dia tidak masuk, kita langsung redirect header location ke login.php. Nah, di sini. Jadi kalau misalnya kita buka halaman depan, ini kita refresh, tuh dia akan minta login karena kita belum login. Karena filenya belum ada, pasti not found. Kita buat file baru dengan nama login.php. Nah, di sini ini kita copy saja. Ctrl A, copy semua. Kita paste ke login dan ini kita hapus. Nah, di sini Bootstrap demo kita ganti dengan login ke aplikasi pencatatan kas kelas. Nah, ini hello world ini buang aja. Nah, di body ini kita akan buat div container. Oke. Di sini misalnya saya buat H1 untuk login. Login bendahara. Di sini teksnya saya buat text center. Nah, jadi kenapa kok saya bisa tahu ada kontainer text center itu dari dokumentasi sini ya. Dokumentasi untuk tipografi, kemudian layout, kontainer itu apa, nanti bisa dibaca detailnya seperti apa. Jadi di sini saya akan gunakan apa yang perlu digunakan. Nah, di sini ada login bendahara. Kemudian saya akan buat form. Metodenya saya gunakan post. Lalu di sini saya akan buat input, tipenya text, saya kasih name, username. Saya kasih kelas form control. Nah, kenapa form control? Itu adalah kelas bawaan dari Bootstrap supaya formnya ini ada CSS-nya. Oke, ini saya copy dan saya paste. Saya tambahkan MB2 biar ada jarak. Lalu saya kasih placeholder. Namanya username. Dan ini saya buat placeholder. Namanya password. Ini namanya password. Dan tipenya password. Oke. Ini saya kecilkan biar kelihatan semua. Nah, di sini ada username, password. Lalu di sini saya buat button. Tipenya submit. Ini untuk login.
Saya kasih kelas BTN primary atau sukses saja supaya berwarna hijau. Nah, ini kemudian saya buat button lagi untuk reset kelas BTN secondary misalnya. Nah, ini lalu saya akan buat link untuk register titik.php pendaftaran bendahara. Kita kasih kelas BTN primary misalnya. Nah, jadi nanti untuk yang udah punya user bisa login, yang belum punya bisa pendaftaran bendahara. Nah, ini kan terlalu panjang ya. Ini kan terlalu panjang. Saya akan buat text center, style, max width, misalnya 450 pixel. Nah, ini ya kira-kira. Atau lebih kecil lagi, misalnya 350. Oh, 400 saja deh. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, di login bendahara ini kita akan ikutin sesuai dengan permintaan fitur. Pertama adalah pendaftaran. Jadi sebelum login kita ke pendaftaran dulu. Jadi untuk pendaftaran kita klik pendaftaran bendahara. Nah, di sini kan register PHP ya. Kita belum buat, kita bisa buat dari sini file baru namanya register.php. Kita copy aja dari login sama persis. Nah, ini login ke aplikasi, ini ubah jadi pendaftaran. Bendahara di aplikasi pencatatan kas kelas. Kemudian di sini login bendahara ganti di register atau pendaftaran. Bendahara, jadi ini tombol login kita ganti jadi register dan tombol pendaftaran kita ganti jadi login. Di sini ke login PHP. Oke. Di sini kan ada username, password, kita butuh input. Tipenya teks, kita kasih name-nya nama. Kita kasih kelas form control MB2, kemudian placeholder nama lengkap, lalu kita copy aja. Kita butuh alamat. Oh, tapi alamat kita coba pakai teks area aja ya, biar enak. Teks area biar panjang, name-nya alamat. Kita kasih kelas alamat, placeholder alamat. Oh, kelasnya form control, sorry. Form control MB2. Oke, nah ini pendaftaran bendahara ada nama, alamat, username, password, dan ada foto ya, yang jangan lupa. Di sini kita buat input, tipenya file, kita kasih name foto, class form control MB2. Nah ini ya, jadi ada masukin nama, alamat, username, dan password. Oke, di sini sudah formnya. Langsung kita buat fungsi untuk inputnya. Jadi registrasi ini akan langsung masuk ke database. Sebelum kita buat kodenya, pastikan kita connect terlebih dahulu ke database dengan cara include. Tadi kita udah buat file namanya koneksi.php. Nah, di koneksi PHP ini kita akan melakukan pengecekan data terlebih dahulu ya. Jadi di sini validasinya, kalau ini kita klik submit atau register, nah dia langsung bisa kan. Kita bisa validasi cara mudahnya tinggal menggunakan require. Alamatnya juga require, fotonya bebas mau require atau enggak. Di sini saya enggak. Username-nya require dan passwordnya juga require. Nah, ini cara validasi menggunakan HTML. Oke ya, saya klik register tuh. Jadi harus diisi tuh. Oke, di sini langsung saya buat kode PHP untuk simpan data database.
ketika submit. If is set $post, misalnya nama nih dimasukin. Oke, kita tampung ke variabel nama sama dengan $post nama, kemudian $alamat sama dengan $post alamat, kemudian ada teks ini untuk username, $username sama dengan $post username, dan yang terakhir $password sama dengan $post password. Nah, tapi di sini untuk password kita ingin ada hash supaya orang nggak bisa tahu langsung passwordnya, kita bisa tambahkan MD5. Nah, terus untuk foto bagaimana? Nah, untuk foto ini beda sendiri. Jadi kalau untuk foto kita bisa gunakan $files. Nah, namanya foto. Sesuai dengan nama fotonya. Nah, di sini name-nya foto. Kemudian kalau kita menggunakan file upload, jangan lupa di form tambahkan n-type multipart slash form data. Nah, pastikan ada ini nih. Kalau enggak, nanti uploadan kita nggak akan kebaca. Lalu untuk nama fotonya, di sini kita buat file namanya misalnya nama foto, $files, foto, name. Nah, ini kan nama aslinya nih. Tapi kita mau coba ubah namanya berdasarkan nama yang dimasukkan. Berarti misalnya nama fotonya adalah nama titik. Nah, di sini kita misalnya buat JPG gitu. Nah, untuk namanya kan itu kan kadang ada tanda seru, huruf besar, huruf kecil gitu. Nah, ini kita bisa gunakan str replace. Jadi spasi kita rubah jadi underscore. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kalau misalnya mau dikecilkan berarti str to lower. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan bentuk nama, kemudian ada huruf kecil dan spasi diganti jadi underscore untuk nama filenya. Kemudian langsung aja kita buat kode untuk menginputkan datanya. Dengan cara MySQL query $koneksi. $koneksi dapat dari mana? Koneksi ini dapat dari koneksi PHP ini ya. Oke, insert into bendahara. Nah, apa yang akan kita masukkan? Nama, alamat, kemudian foto, username, dan password. Values. Nah, di sini saya enter supaya enak ngebacanya. Values dalam kurung ketik $nama, $alamat, $username, $password. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa di sini foto ya. Nah, fotonya di sini kita selipkan nama foto ini nih yang tadi kita buat. Nama foto. Oke. Jika sudah, sekarang kita upload nih foto yang sudah kita dapatkan tadi supaya fotonya tersimpan. Move upload file $foto tmp name, nah ini lokasinya. Jadi kita akan buat folder di sini khusus untuk gambar, misalnya foto. Nah, di dalam folder foto ini nanti akan menyimpan file yang diupload. Jadi foto slash nama foto. Nah, kira-kira seperti itu. Jika berhasil, maka kita tampilkan pesan. Script alert pendaftaran bendahara berhasil. Else, jadi kalau gagal, itu script kita kasih alert pendaftaran bendahara gagal.
Oke ya, langsung aja kita tes. Oke, kita refresh terlebih dahulu. Kita kasih nama misalnya Joni, alamatnya Metro Barat. Lalu kita pilih foto, misalnya di desktop ini ada foto. Username-nya misalnya Joni, password-nya Joni. Kita register. Pendaftaran bendahara berhasil. Oke, ini udah berhasil. Kita lihat di database. Bendahara. Nah, nih, Joni masuk. Fotonya Joni JPG. Username Joni dan passwordnya ini sudah hash ya. Terus, untuk foto tadi akan tersimpan di folder foto dengan nama Joni JPG. Nah, ini adalah foto yang tadi kita upload.